kembali di dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar teman-teman? Saya berdoa supaya semua dalam keadaan baik-baik. Dan pada kesempatan ini kami kembali rindu untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan di dalam kehidupan para narasumber yang tadinya mereka antikris atau orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dan bagaimana kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup mereka. Ya, inilah satu bukti bahwa Tuhan Yesus itu satu-satunya Tuhan yang benar, Tuhan yang real. Ya, jadi orang yang tidak percaya, orang yang antikris, bahkan orang yang menentang, bahkan orang yang dulu suka menganiaya, suka mempersekusi orang-orang Kristen, bagaimana kuasa Tuhan sehingga mereka bisa dijamah Tuhan dan mereka bisa berubah, mereka bisa menjadi percaya Tuhan Yesus. Itulah yang kami ceritakan, kami saksikan. Dan saya berdoa kiranya kesaksian ini menjadi berkat dan mencerahkan bagi orang-orang yang pikirannya masih dalam keraguan atau dalam kebimbangan, atau orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, atau orang-orang yang sedang tersesat dan sedang menuju kepada kematian. Kiranya lewat kesaksian ini, teman-teman bisa tercerahkan dan terselamatkan dari kebodohan-kebodohan agamawi, karena banyak sekali orang yang cuma beragama tapi mereka tidak mengenal Tuhan, mereka tidak mempunyai Tuhan, memiliki agama, ya. Makanya setiap kali bicara, kami menjalankan perintah agama, bukan perintah Tuhan. Yang di dalam hidup ini, yang penting itu adalah perintah Tuhan, bukan perintah agama. Ya, agama itu semua konsep manusia. Jadi usaha manusia bagaimana mereka bisa datang kepada Tuhan. Tapi kalau kekristenan itu bukan agama, kekristenan itu adalah kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang dicurahkan, dinyatakan kepada manusia. Dan lewat kesaksian ini, kiranya bisa memberkati teman-teman yang menyaksikan acara ini. Oke, kita akan sambut narasumber kita, Mas Ari. Ya. Shalom, Mas Selamat Ari. malam. Ya, shalom, Pak Pendeta Yusuf. Selamat sore. Apa kabar, Mas Ari? Baik. Tuhan. Ya. Terima kasih ya sudah mau hadir, dan teman-teman rindu untuk bisa mendengarkan kesaksian. Dan pada kesempatan ini Mas Ari bisa menceritakan bagaimana perjalanan imannya, tentu dimulai dari latar belakang dulu ya, di dalam kepercayaan atau di dalam agama sebelumnya, dan bagaimana sampai bisa mengenal Tuhan, dan seterusnya. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Mas Ari. Silakan, Mas. Ya, shalom Pak Pendeta Yusuf. Terima kasih buat kesempatannya pada sore hari ini untuk karena sudah memberikan saya untuk bersaksi channel YouTube ini, dan saya juga sangat bersyukur sama Tuhan Yesus untuk anugerahnya dan kasih setianya untuk hidup saya. Saya ada sampai hari ini semua bukan karena kekuatan saya, melainkan semua karena Tuhan Yesus baik bagi saya. Ya, nama saya Ari. Saya akan menceritakan tentang perjalanan hidup saya mengikuti Tuhan. Saya lahir dari seorang Muslim. Saya dibesarkan oleh agama Muslim. Hari demi hari, waktu demi waktu saya lalui, saya jalani, sampai satu ketika saya berumur 7 tahun. Disinilah cerita itu dimulai. Jadi pada waktu itu saya itu dulu waktu sekitar umur segitu saya tinggal di sebuah lingkungan yang rata-rata mayoritasnya itu orang-orang Chinese. Orang-orang Chinese. Nah, di daerah lingkungan saya itu ada sebuah tempat les gitu, tempat les, dan kebetulan di situ isinya itu orang-orang Kristen semua. Yang Muslim memang saya doang gitu. Guru-gurunya orang Muslim, murid-muridnya pun orang Muslim. Guru-gurunya orang Kristen dan murid-muridnya pun orang Kristen semua gitu. Yang Muslim saya doang sendiri, dan setiap sebelum mulai les pun doa dulu gitu loh, doa, terus juga nyanyi dulu, nyanyi lagu rohani, lompat
lompat-lompat, kayak gitu-gitulah. Nah, satu kali seiring berjalannya waktu, pas udah beberapa waktu saya ikut di acara les ini, setelah selesai seorang teman saya nih ngomong begini sama saya, Ri, ikut saya yuk. Terus saya bilang, mau kemana? Saya bilang. Terus kata teman saya, ke gereja. Di situ saya kaget. Hah? Saya bilang, ke gereja? Kamu ini ngeledek saya ya? Kamu kan tahu saya orang muslim, ngapain kamu ngajak saya ke gereja? Terus teman saya bilang, kita nggak ibadah tuh, Ri. Saya cuma mau ambil barang aja, kata teman saya. Oh, mau ambil barang doang. Ya udah, oke, kalau begitu saya ikut. Akhirnya setelah saya ikut, sampai di gerejanya, teman saya masuk, saya nunggu di luar. Tiba-tiba si ibu pendetanya ini nyamperin saya. Dia bilang, Dek, sini masuk. Ngapain teman kamu di dalam, kamu nunggu di luar, masuk. Di situ saya bilang, aduh mohon maaf tante, saya nggak bisa masuk ke dalam gerbang ini. Terus si ibu kembaliannya bingung maksud perkataan saya, nggak bisa masuk. Kenapa nggak bisa, orang nggak dikunci kok, tinggal masuk doang, tinggal dibuka doang, apa susahnya kamu tinggal masuk? Oh bukan begitu tante, saya itu orang muslim. Saya bilang, kalau aja saya melangkah masuk dalam gerbang ini selangkah aja, kalau kata guru ngaji saya, kata papa saya, kata kakak saya, itu saya akan disiksa di neraka 100 tahun. Di situ si ibu kembaliannya bilang, bohong, itu nggak bener, ayo kamu masuk sini. Akhirnya dengan berat hati saya masuk. Pas saya masuk, kebetulan si ibu kembaliannya ini lagi beli gorengan di ibu-ibu yang dipikul gitu. Si orang ibu-ibu tua lah gitu, dia lagi beli gorengan, tiba-tiba dia nawarin saya kojek. Ini kamu mau kojek gak? Kojek itu kayak semacam cilok gitulah. Terus dia pakai bumbu kacang gitu. Dek sini dek, nih kamu makan dulu kojeknya ya. Terus saya bilang, oh iya makasih tante. Terus nggak lama setelah itu si ibu kembaliannya nanya sama saya, kamu kalau hari Minggu kemana? Dan saya bilang, ya saya di rumah aja tante, kan saya orang muslim, masa saya mau kuliah atau ke gereja? Datang ya hari Minggu katanya. Nanti banyak kok anak-anak seumuran kamu, nanti kita ngegambar, kita mewarnai, kita nyanyi-nyanyi, kita lompat-lompat. Ya datang ya. Nanti kamu dapat hadiah dari tante. Oh, saya nggak jawab, saya cuma ngangguk-nganggukin pala. Dan mengelam. Setelah itu saya pulang. Di rumah saya nggak tahu kenapa saya kepikiran perkataan dia. Saya itu tipe orang yang penasaran. Sebelum saya itu kalau mencari tahu sesuatu, sebelum saya dapat jawabannya, saya bakal cari tahu terus. Gitu. Saya penasaran sebenarnya ada apa sih dalam gereja gitu kan. Akhirnya karena saya penasaran, saya datang hari Minggunya nih ke gereja dengan keadaan pakai celana pendek, pakai baju kaos biasa gitu kan. Saya datang, saya bukan dapetin jawaban, malah bingung. Ibadahnya orang Kristen kok lucu ya. Lompat-lompat, nyanyi-nyanyi, tepuk tangan, boleh bolak-balik kamar mandi, berisik banget ibadahnya. Sedangkan di agama saya ini, yang sebelumnya ini, sedangkan di agama saya mah boro-boro gitu kan. Boleh yang namanya loncat-loncat, nyanyi-nyanyi. Istilahnya kalau lagi sholat nengok kanan kiri aja batal gitu kan, harus wudhu lagi. Kok kalau ini mah boleh ya, bolak-balik, loncat-loncat, nyanyi-nyanyi. Aneh, ada apa sebenarnya di Kristenan itu? Dari situlah mulai timbul pertanyaan-pertanyaan dalam hati saya. Sebenarnya ada apa? Akhirnya minggu besoknya saya datang lagi karena saya masih penasaran. Pas datang lagi saya masih belum dapat apa-apa. Saya datang terus sampai ke beberapa kali. Akhirnya saya mendapatkan satu jawaban. Dan setelah saya dapat jawaban, saya langsung kayak, oh ternyata ini dia. Ini yang selama ini saya cari nih. Ini nih Tuhan orang Kristen. Wow, keren. Akhirnya entah kenapa, kalau bisa dibilang ketagihan kali ya. Semenjak dari situ, saya jadi tiap minggu ke gereja. Setiap minggu datang, pokoknya mau hujan-hujan sekalipun saya tetap datang gitu. Saya datang sampai pada suatu ketika saya berumur SMP kelas 1, saya mengalami perjumpaan pribadi sama Tuhan Yesus. Saya bertemu Tuhan Yesus. Saya bertemu di dalam mimpi.
pada waktu itu di mimpi itu saya berada di tepi laut. Saya berada di tepi laut, sepi banget, gak ada orang, dan itu sangat luas sekali. Saya ada di tepi laut itu, tiba-tiba ada ular yang sangat besar banget, kepalanya aja bahkan saya nggak bisa ngeliat, setinggi langit, kepalanya tinggi banget. Terus ular itu mau nyamperin saya gitu kan, mau mencelakai saya gitu. Nggak lama setelah itu datanglah cahaya putih itu dengan tangan seperti ini, kanan kiri, dengan rambut bergelombang kemasan segini. Terus tapi mukanya nggak kelihatan, saya nggak bisa ngelihat mukanya, terang banget, tapi nggak kelihatan apa-apa. Terus nggak lama setelah itu ularnya nggak tahu kenapa mati. Setelah ular itu mati, cahaya putih itu nyamperin saya. Dia mengulurkan tangannya, dia bilang sama saya kayak gini, ikutlah aku, maka kamu akan selamat. Di situ akhirnya saya pegang tangannya. Setelah saya pegang, saya dibawa naik ke atas perahu kecil, perahu yang cuma buat 3 orang. Dia duduk di paling depan, saya duduk di paling belakang. Dia yang mendayung perahu itu sendirian. Di situ tapi saya nggak ngerasa takut atau apa gitu. Saya ngerasa damai banget. Kayak kedamaian belum pernah saya temuin gitu seumur hidup saya gitu. Itu benar-benar hati saya tenang, saya nggak ada rasa takut, nggak ada. Saya dibawa ke tengah laut. Pas dibawa ke tengah laut, tiba-tiba saya dibangunkan. Di situ saya marah. Marahnya kenapa? Saya bilang, kenapa nggak diselesain gitu loh. Saya mau dibawa ke mana ini, saya bilang. Apa di akhir ini tuh aku mau dibawa ke mana gitu. Di situ akhirnya setelah saya cari tahu kenapa gitu saya bisa dibawa ke tengah laut gitu kan. Akhirnya setelah saya pelajari, akhirnya saya mendapatkan satu jawaban kalau ternyata Tuhan mau jadikan saya di dalam ya. Makanya dia bawa saya ke tengah laut. Dari situ udah tuh, seiring berjalannya waktu, saya pun menjalani hari-hari saya seperti biasa. Saya sekolah di SMP dan SMP-nya itu mayoritas muslim semua. Setiap sehabis pulang sekolah pun saya praktek sholat dulu. Bahkan kami itu murid-murid laki-lakinya itu dijadwalin untuk ajan. Yang berminat siapa, ayo daftar. Dan kebetulan saya mendaftar diri untuk ajan, untuk jadi muazinnya di sekolah itu. Saya daftar. Jadi setiap sebelum pulang tuh, setiap habis pulang sekolah, saya sholat. Kadang saya yang ajan, kadang saya yang qomat. Terus saya menjalani hari-hari aktivitas saya seperti sampai di akhir kelas 3 SMP tahun 2017 akhirnya saya terima Yesus. Sebelum saya terima Yesus, saya itu sekolah SMP dari kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3, di awal sampai pertengahan saya dibiayain oleh abang saya. Setelah udah di akhir-akhir, saya dibaptis terima Tuhan. Sebelum dibaptis, saya izin dulu sama mama papa saya. Saya bilang, Ma, Ari mau dibaptis. Karena Ari ngerasa mengikuti Yesus lah adalah jalan yang benar. Di situ mama saya bilang, coba aja lu kalau sampai berani. Kalau lu siap buang sama keluarga, nama lu dicoret dari kartu keluarga, silakan. Gue mau udah ngasih tahu lu aja, yang penting jangan sampai kejadian. Akhirnya saya nanyalah ke papa saya, Pak, Ari mau dibaptis ya. Di situ papa saya marah juga kan. Apa-apaan lu? Gue panggil RT sekarang juga, gue coret nama lu dari keluarga. Buang lu dari keluarga, mau lu? Gak buang apa-apa lagi. Di situ saya bilang, silakan. Saya bilang, karena saya udah punya pilihan sendiri, Pak. Saya bilang, karena udah berkali-kali saya izin dan nggak dapat izin juga dari kedua orang tua saya. Akhirnya saya memberanikan diri untuk dibaptis. Setelah dibaptis, apakah hidup saya damai sejahtera gitu, damai aman? Enggak. Justru disinilah nih cerita itu mulai pergumulan itu mulai terjadi buat hidup saya gitu. Saya dibaptis nggak bilang-bilang. Setelah saya pulang dari acara baptis itu, saya ngomong sama mama saya, Ma,
Ari habis dibaptis. Di situ mama saya syok, kaget mama saya. Hah? Dibaptis? Maksud lu apa? Kan gue udah ngomong sebelumnya, jangan sampai dibaptis. Kenapa lu ngeyel? Wah, bener-bener lu. Pokoknya di situ mama saya udah marah besar lah, udah memuncak banget lagi tuh marahnya. Akhirnya di malam itu juga dia telepon abang saya. Abang saya marah-marah gitu kan. Bener-bener saya segala macam lah dikatain ini itu. Abang saya emosi. Akhirnya nggak lama setelah itu abang saya ngasih saya 2 pilihan. Dia bilang, gua kasih 2 pilihan. Lu tetap gue biayain sekolah sampai lu kuliah bahkan sampai sarjana, tapi lu tinggalin Yesus. Atau nomor 2, lu tetap ikut Yesus tapi gue lepas tanggung jawab. Gue udah nggak mau lagi tahu apa-apa tentang urusan lu. Gue udah nggak mau tahu. Lu pilih mana? Di situ saya bilang, Ari pilih nomor 2 kan. Di situ setelah saya memutuskan pilihan saya, abang saya marah. Udah kena doktrin apa lu sama pendeta? Dia bilang. Pokoknya abang saya benar-benar nggak terima lah gitu. Kalau saya tuh dibaptis gitu loh. Apalagi saya dibaptis nggak bilang-bilang lagi gitu kan sama keluarga saya. Abang saya minta saya ketemuin sama pendeta itu gitu kan. Pokoknya ketemuin gua sama pendeta itu, gua nggak terima. Mau gua iniin tuh orang. Wah, apa-apaan tuh dia maksudnya tuh adik gua dibujuk-bujukin. Gua dapet apaan emang adik gua? Saya nggak ngedengerin. Saya hiraukan. Seiring berjalannya waktu dari semenjak hari itu mulai terlihat perbedaannya. Saya dikucilkan, saya dibuang oleh keluarga, bahkan saya sekolah juga harus putus. SMP lulus, tapi masuk SMA 3 bulan karena nggak ada biaya, akhirnya saya putus sekolah. Saya putus sekolah, hidup saya berantakan. Saya juga diusir dari rumah, saya hidup di jalan. Saya bergaul dengan orang-orang yang hancur gitu, udah nggak tahu lah kayak gimana, udah berantakan lah. Saya bergaul sama orang-orang seperti itu. Saya juga minum minuman keras juga. Saya juga ngamen-ngamen juga, tidur di pos ronda orang, kehujanan, kepanasan. Saya cari uang, bener-bener yang ada di pikiran saya saat itu, gimana caranya biar supaya hari ini saya bisa makan gitu. Saya nggak ada lagi rasa malu apa gitu, nggak ada. Saya bener-bener, bahkan sampai mama saya bilang, gua sebagai orang tua udah nggak perlu ada. Gua udah ikhlasin lu, gua udah, ya pokoknya dia udah inilah gitu. Bahkan mama saya bilang, pernah satu kali dia bilang sama saya, gua sebagai seorang ibu, seorang mama, nyesel udah lahirin lu ke bumi ini. Kalau aja gue tahu lu udah gede bakal kayak gini, jadi beda kepercayaan sama gue, lebih baik gue gugurin lu waktu lahir. Di situ muka saya diludahin gitu kan. Di situ saya nangis, bener-bener nangis nggak bersuara, sakit, bener-bener sakit banget, nggak bisa saya jelasin, sakit banget. Di situ saya bilang iya ma. Bahkan kalau diingat pun sangat sakit gitu. Bahkan sampai sekarang gitu loh, apa namanya, keluarga saya masih ini nggak terima lagi saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya gitu. Seringkali papa saya di rumah gitu ajak saya untuk kembali lagi. Di situ saya bilang, Pak, Ari itu udah menemukan jalan keselamatan, jalan yang selama ini Ari cari-cari di Muslim itu nggak ada, Pak. Di Muslim nggak ada, dan Ari cuma temukan itu di dalam Yesus. Kalau Papa mau tahu kenapa Ari sebegini cintanya sama Tuhan Yesus, ayo Papa ikut saya. Saya cuma bilang kayak gitu. Apa namanya, di situ Papa saya cuma ketawa gitu. Yesus ini dia menghina, menjelek-jelekan Tuhan Yesus lah gitu. Disalib aja begini. Boro-boro dia mau nyelamatin. Di situ saya cuma bilang, terima kasih Pak. Terima kasih atas pujiannya. Saya yakin akan ada saatnya di mana Papa percaya Tuhan Yesus dan Papa akan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amit. Ya intinya
mengikuti Tuhan Yesus itu buat saya bisa dibilang ngeri-ngeri sedap ya. Tapi pada saat saya hidup di jalan itu, saya benar-benar ngerasa di titik terendah dalam hidup saya. Saya ngerasa keluarga saya kan emang udah buang saya gitu kan. Saya juga, saudara juga nggak ada yang ngakuin saya gitu loh. Di situ ketika saya berada di titik terendah dalam hidup saya, disitulah Tuhan pulihkan saya. Dia apa namanya, membebaskan saya lah gitu dari segala pergumulan yang berat lah menurut saya gitu, yang dimana tadinya saya harus hidup di jalan, ngamen-ngamen, hujan-hujanan, tidur di emper-emperan toko, pagi-pagi dibangunin sama orang. Dan ketika Tuhan berikan saya di situ, disitulah saya benar-benar ngerasa Tuhan udah menangin saya benar-benar gitu. Benar-benar Tuhan Yesus tuh baik banget buat saya. Sekalipun sedetik pun dia nggak pernah tinggalin saya sampai saya berada di situasi sekarang ini. Semua bukan karena ibadah saya, melainkan semua itu karena Tuhan Yesus baik buat saya. Saya akan menutup kesaksian saya dengan sebuah pengalaman saya di akhir tahun 2024 kemarin. Di tahun 2024 kemarin, saya diizinkan Tuhan untuk berada di titik terendah dalam hidup saya. Saya diizinkan Tuhan untuk mengalami proses yang membuat saya belajar untuk semakin hari semakin lebih dewasa lagi. Saya diajarkan Tuhan saya menjadi pribadi yang sabar dalam menghadapi keluarga dan dalam menghadapi setiap ujian yang terjadi dalam saya lagi. Dan Tuhan ajari saya untuk saya menjadi pribadi yang semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Tuhan berkata begini sama saya, anakku, aku tahu bahwa kamu anak yang kuat. Aku tahu bahwa ada Daud di dalam diri kamu. Aku tahu bahwa kamu sanggup menghadapinya. Ingatlah bahwa ada beberapa jalan yang memang harus kamu tempuh sendirian. Tidak ada orang tua, tidak ada teman ataupun pasangan, tapi hanya kamu dan aku. Aku ingin kamu melewati badai hidup itu bersama denganku. Aku ingin kamu melihat bagaimana penyertaanku. Nah, apa yang telah hilang dari diri kamu akan aku ganti dengan yang lebih baik. Air matamu akan kuubahkan menjadi sukacita kemenangan. Apa yang kamu alami sekarang akan menjadi kesaksianmu di kemudian hari nanti. Kamu tidak sendiri. Aku mengasihimu. Dan di situ saya mengaminkan perkataan Tuhan. Saya yakin itu janji Tuhan buat diri saya dan itu akan Tuhan genapi buat diri saya gitu. Saya yakin meskipun mungkin sampai sekarang keluarga saya masih belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi saya yakin akan ada saatnya di mana keluarga saya mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan keluarga saya boleh dipulihkan Tuhan, keluarga saya dimenangkan Tuhan. Dan saya yakin Tuhan membawa saya sejauh ini nggak mungkin ada gagal. Itu aja sih. Ya. Sekian kesaksian dari saya. Terima kasih Pak Pendeta Yusuf ya. Saya kembalikan kepada Pak Pendeta Yusuf. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Luar biasa ya bagaimana perjalanan hidup dari Ari Wijaya, sekalipun mengalami tantangan yang besar, tidak diakui oleh keluarga, bahkan mengalami banyak tekanan, tapi Ari tetap memilih ikut Tuhan Yesus. Memang ikut Tuhan Yesus itu tidak mudah. Kalau ikut agama itu mudah, menyenangkan sekali. Makanya Tuhan Yesus bilang, kalau kamu ikut aku, kamu harus pikul salib dan sangkal diri. Kenapa pikul salib? Karena iblis sangat marah dengan Tuhan. Iblis sangat marah kalau manusia berjumpa dengan Tuhan. Makanya iblis akan pakai orang tua, akan pakai saudara kandung, akan pakai teman, akan pakai siapa saja untuk membuat kita menjadi teraniaya, terjajah, ya, atau mengalami tekanan di dalam hidup ini. Karena tujuan iblis supaya kita menyangkal iman kita, supaya kita kembali kepada kehidupan lama. Makanya tadi waktu Mas Ari ditantang, kalau kamu ikut Tuhan Yesus,
berarti saya dari kakaknya sudah tidak membiayai. Ya karena apa? Karena memang kuasa kegelapan iblis itu seperti itu. Artinya iblis tidak suka orang ketemu Tuhan. Iblis tidak mau manusia diselamatkan. Ya, makanya ada satu ajaran yang mengatakan kalau keluar dari kepercayaannya, maka mereka itu adalah orang-orang yang halal darahnya. Kenapa bisa ada pengajaran seperti itu? Itu karena tanpa disadari manusia ini ajaran iblis, teman-teman. Karena iblis itu haus darah, iblis itu ingin membunuh semua manusia. Dia ingin semua manusia mati. Tapi kita bersyukur ya, Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu turun ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Ya. Oleh sebab itu teman-teman, buka hatimu. Jangan engkau mau dibodohi dengan ajaran-ajaran, dengan satu kepercayaan yang hanya bekal agama. Ya, carilah Tuhan yang benar. Siapa yang bisa menyelamatkan hidupmu? Ya, jangan mau ditipu dengan dongeng, dengan ajaran-ajaran yang cuma cerita-cerita yang dimuat di dalam buku. Padahal itu semua hanya kebohongan. Tuhan Yesuslah satu-satunya juru selamat. Tuhan Yesuslah yang bisa membawa kita ke surga. Ya, terima kasih buat Mas Ari. Saya berdoa Tuhan terus memberi kekuatan kepada Mas Ari. Amin. Terus membuka jalan di dalam perjalanan ini dan tetap setia di dalam ikut Tuhan ya. Oke, mungkin Mas Ari di bagian terakhir mungkin bisa cerita sedikit kira-kira selama ikut Tuhan. Mujizat apa yang pernah dialami yang benar-benar real ya, artinya itu membuat Mas Ari itu benar-benar punya keyakinan itu tidak bisa digoyahkan oleh siapapun bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang benar, karena Tuhan Yesus itu bukan cerita ya, kebanyakan yang lain itu cerita cuma ditulis dalam buku tapi tidak terbukti. Oke, mungkin bisa dicerita sedikit Mas Ari, pernah mengalami mujizat dari Tuhan Yesus seperti apa? Kalau dibilang Yesus ya emang banyak banget sih ya. Dari contoh aja pada waktu COVID kemarin tuh, tahun 2022, saya kena COVID. Di situ saya benar-benar udah nggak berdaya, udah lemes banget lagi. Bahkan saya megang tisu aja pun jatuh, benar-benar udah nggak kuat banget. Kan sekarang kan saya kan tinggal bersama koko rohani saya kan. Pada saat itu saya bilang sama koko saya, aduh kok saya udah nggak kuat kok, aduh terserah Tuhan aja lah, pokoknya gimana gitu kan. Bener saya udah nggak berdaya, udah hari-hari saya cuma bisa tidur kasur gitu kan. Di situ koko saya bilang percaya bahwa Tuhan Yesus pasti tolong. Gak lama setelah itu pas besokannya saya pulih, saya sembuh dalam nama Yesus. Bener-bener saya mengalami mujizat Tuhan Yesus itu luar biasa gitu. Itu contoh kecil dan masih banyak lagi. Itu yang dari saya hidup di jalan itu yang nggak membiarkan saya sekalipun jatuh hingga sampai tergeletak. Tuhan bilang, nah aku membiarkan Daniel untuk masuk ke dalam kandang singa, tapi aku tidak membiarkan dia untuk dimakan. Aku membiarkan Yunus di dalam perut ikan selama 3 hari. Aku juga tidak membiarkannya dimakan. Ya, itu sih Pak. Mujizat-mujizat banyak sekali sih mujizat-mujizat yang terjadi dalam hidup saya. Dan itu salah satunya. Ya, luar biasa ya. Jadi Tuhan Yesus itu teman-teman, itu Tuhan yang real ya. Bukan cerita dongeng, karena di dalam hidup ini kita harus tahu yang mana kebenaran. Kebenaran itu hanya satu, ya, tidak ada dua. Kalau ada dua berarti satu palsu, satu itu dongeng. Apalagi kalau ada 3, berarti 2 itu dongeng, 2 itu palsu. Hanya satu kebenaran, hanya satu Tuhan. Carilah teman-teman, jangan ditipu. Karena iblis ini memang rajanya penipu. Sebetulnya gampang sekali untuk membedakan mana Tuhan yang benar.
Tuhan yang benar itu Tuhan yang mengasihi. Dari ajarannya saja Tuhan Yesus berkata, jika kamu ditampar pipi kanan, berikan juga pipi kiri. Berdoalah buat musuhmu. Tidak ada manusia yang bisa ajarkan seperti ini. Ya, kalau kelas manusia, kalau musuhmu datang, maka hindari dia, minimal hindari. Kalau perlu hantam dia sampai KO. Itu manusia. Tapi kalau setan lebih bahaya lagi. Ya, kalau berbeda dengan kamu, halal darahnya. Ya, habisin mereka, perangilah mereka. Itu ajaran setan. Karena setan ini benar-benar jahat, ingin manusia semua mati, saling membunuh. Oleh sebab itu hati-hati teman. Dari ajarannya kita bisa tahu mana Tuhan yang benar. Ya, terima kasih buat Mas Ari Wijaya. Doa kami Anda terus kuat, terus setia buat Tuhan Yesus, karena mengikut Tuhan Yesus ini tidak mudah. Iblis akan pakai keluarga atau mungkin teman atau mungkin kerabat atau mungkin siapa saja, bahkan mungkin bisa pakai orang tua untuk membunuh kita, untuk menganiaya kita, karena iblis tidak suka kalau manusia ketemu Tuhan. Iblis sangat marah, ya. Jadi terus tekun, hati-hati, berdoa terus, minta supaya Tuhan Yesus, Roh Kudus mengurapi, supaya di dalam tantangan seberat apapun jangan sampai menyangkal iman, ya. Karena itu Tuhan Yesus itu akan mendapatkan tantangan yang sangat berat. Tuhan Yesus bilang harus pikul salib. Oke? Tuhan Yesus memberkati Mas Ari ya. Terima kasih buat kesaksian. Amin. Tuhan Yesus juga memberkati teman-teman, dan kiranya kesaksian ini bisa mencerahkan, menolong bagi orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus dan bisa diselamatkan oleh karena kuasa Tuhan. Buka hatimu. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kita akan berjumpa di program selanjutnya, dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.